teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Zindra Lestari. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik lagi nih. Tetapi pada video kali ini saya hanya akan memfokuskan kepada 3 unsur intrinsik saja, yaitu tema, amanat, dan gaya bahasa. Dan nantinya saya akan membedah suatu karya sastra yang berjudul Hafalan Soleh Delisa. Nah, sebelum kita membedah novel Hafalan Soleh Delisa, saya akan membacakan sinopsisnya terlebih dahulu ya. Novel ini menceritakan kisah tentang Delisa, seorang gadis berumur 6 tahun yang tinggal di Lok Nga Aceh bersama Umi Salamah, Kak Fatimah, Kak Zahra, dan Kak Aisyah. Sedangkan Abi Usman, ayahnya, jarang berada di rumah karena bekerja di tanker perusahaan minyak internasional yang mengharuskan Abi Usman pergi dari satu benua ke benua yang lainnya. Pada 26 Desember 2004, malangnya ketika Delisa sedang menghafal bacaan sholat, tiba-tiba gempa datang lalu disusul dengan datangnya tsunami yang pada saat itu langsung meluluh lantakkan kota Lok Nga hanya dalam beberapa menit. Setelah beberapa minggu setelah tsunami di Aceh, Delisa menemukan mayat Umi Salamah yang telah menjadi kerangka dan menggenggam hadiah yang Delisa inginkan. Saat itu, Delisa tersadar bahwa keikhlasanlah yang mampu membuat Delisa mampu menghafal bacaan sholat, bukan untuk kalung tersebut, namun untuk mendoakan Umi Salamah, Kak Fatimah, Kak Zahra, dan Kak Aisyah di surga. Nah, unsur intrinsik pada novel Hafalan Soleh Delisa ini yang pertama ada tema. Tema adalah pikiran, ide, atau gagasan tertentu yang akan melatar belakangi dan mendorong seseorang menuliskan karangannya. Dengan demikian, jika seseorang memikirkan sesuatu atau menentukan tema, tentulah mengandung maksud, tujuan, atau sasaran tertentu. Nah, jadi tema Hafalan Soleh Delisa kali ini yaitu perjuangan, kerja keras, dan ketegaran seorang anak yang berusia 6 tahun bernama Delisa dalam menghafal bacaan sholat dan dalam menghadapi cobaan yang menimpa dirinya. Lalu unsur intrinsik yang kedua ada gaya bahasa. Gaya bahasa atau biasa disebut majas adalah ungkapan penyampaian pesan yang menggunakan kata-kata kiasan. Umumnya gaya bahasa ini digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang imajinatif atau berupa kiasan. Nah, di dalam novel Hafalan Soleh Delisa ini terdapat beberapa gaya bahasa. Yang pertama, majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang melekatkan sifat-sifat insani atau manusiawi pada suatu benda mati sehingga seolah-olah memiliki sifat seperti benda hidup. Contohnya terdapat pada kalimat sore hari dunia masih menyeringai yang terdapat pada halaman 77 pada novel tersebut. Lalu pada kalimat mata itu bertanya sejuta harap, mata itu bertanya sejuta asa pada halaman 220. Dan gelombang tsunami sudah menghantam bibir pantai pada halaman 70. Lalu yang kedua ada majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menyatakan sesuatu secara berlebihan. Seperti pada kalimat, ya Allah, kalimat itu membuat hatinya meleleh seketika pada halaman 53 pada novel Hafalan Soleh Delisa. Lalu yang ketiga ada majas metafora. Majas metafora adalah pemakaian kata atau kelompok kata yang bukan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Contohnya seperti pada kalimat kerudung Delisa bercahaya, kerudung Delisa bagai terbuat dari air pada halaman 262 pada novel tersebut. Dan juga contohnya pada kalimat pohon-pohon bertumbangan bagai kecambang tauge yang akarnya lemah menunjang pada halaman 70. Lalu unsur intrinsik yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan yang ingin disampaikan pun dapat bersifat tersirat maupun tersurat. Amanat pada novel Hafalan Soleh Delisa ini yaitu Allah menguji kesabaran hambanya dengan sebuah ujian dan musibah. Dan di balik musibah dan ujian itu tersimpan hikmah yang sangat besar. Selain itu ada juga amanat lainnya seperti yang pertama, selalu senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dari Yang Kuasa. Yang kedua, belajar untuk ikhlas menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, terus maju dan pantang menyerah dalam menjalani kehidupan. Yang keempat, sayangilah keluargamu seperti mereka menyayangimu. Dan yang terakhir, jika kamu menginginkan sesuatu, teruslah berusaha agar tercapai.